Shalom, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali bersukacita kita kalau bisa hadir di tempat ini. Kita mempersiapkan hati kita. Mungkin singkat ibadah kita cuma 1 jam, tapi bukan masalah waktu. Kualitas yang kita berikan, kerinduan yang kita berikan kepada Tuhan, itu yang menentukan. Biarlah hati Tuhan disenangkan pada pagi hari ini, amin. Sebenarnya kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Kau baik. Kebaikan kami rasakan dengan pemeliharaan yang sempurna yang Tuhan berikan buat kami. Kalau kami boleh ada Tuhan di tempat ini dengan keadaan yang baik, itu anugerah yang luar biasa. Bukti Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Biarlah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, boleh membalas kebaikan-Mu dengan memberikan penyembahan kami ya Tuhan, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan, yang boleh memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan persiapkan setiap hati kami. Sebelumnya Tuhan ampuni setiap kami Tuhan. Biar darah-Mu yang kudus itu menyucikan setiap kami, sehingga setiap kami tidak didakwa Tuhan, tapi kami boleh disucikan oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari berkati ibadah kami ya Tuhan. Kami ingin menjadi ibadah yang luar biasa, ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh membawa dampak, memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Urapi tempat ini, urapi setiap kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, jika ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu jalan ibadah kami, kami bersatu hati dan patahkan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua bekerja yang kemudian dan tempat ini dikuasai oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati teman-teman kami juga yang dalam perjalanan Tuhan, sertai supaya boleh sampai tempat ini bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Janji-Mu menopang
hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku, sering menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat sebabnya hanya
karunia Tuhan. Mari berkati setiap hati-hati yang sibuk. Terima. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pernyataan sempurna buat Tuhan. Kamu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Di sepanjang hidupku, katakan terima kasih. Tak pernah terlambat. Terima kasih.
Haleluya Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, hati kami bersuka cita. Kami ingin bersorak-sorai ya Tuhan untuk membesarkan nama-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang ingin memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Dia Tuhan kita. Haleluya. Dari sekarang ragu karena Dia bersama setia kerjakan dengan kuasa mulia. Katakan hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Bagiku selamat, haleluya. Katakan firman darah jalan bisa iman tiap waktu. Dari sekarang akan tetap pernah ragu karena Dia bersama setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hanya di dalam kuasanya, di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamat. Hanya di dalam namanya, di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya, di dalam tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Katakan hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam kuasanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya. Haleluya, berkemuliaan Tuhan.
lain yang kami sembah, tidak ada yang lain yang kami percaya kecuali Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami boleh ada seperti saat ini semua karena anugerah Tuhan semata. Karena Tuhan hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami sampaikan pujian kami dari hati yang sungguh mengasihi-Mu. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Karena itu mari jamah, lawat setiap kami umat-Mu yang hadir, khususnya kami yang datang dengan hati yang haus, hati yang rindu, bagaikan rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Maka Engkau berjanji, Engkau akan memuaskan kami, Engkau akan menyegarkan kami, Engkau akan menguatkan dan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami umat-Mu. Karena itu kami mau buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubah, iman rohani kami semakin didewasakan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami pagi ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata, amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bersekutu dan beribadah bersama-sama. Ya, meskipun sekarang lagi ada pembatasan kegiatan, namun tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi syukur kita kepada Tuhan, karena kita meyakini apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalamnya, Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Karena mari kita mau lebih mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan ya yang indah dalam hidup kita, meskipun melalui berbagai macam hal. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membuka dari Injil Matius pada pasal yang ke-16, di ayat yang ke-13 mulai sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-16 di ayat yang ke-13 mulai sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa melihat membuka dari Alkitab ataupun gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Dengan waktu yang singkat kita beri perhatian dan konsentrasi kita kepada firman Tuhan. Judul perikop, pengakuan Petrus. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Sekali lagi, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Sekali lagi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Tuhan Yesus kepadanya, kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia
yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Amin. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kata siapa. Ya, singkat judulnya, kata siapa, gitu ya. Arti kata siapa di sini maksudnya siapa yang mengatakan, siapa yang menyatakan, itu berasal dari siapa, maksudnya gitu. Ya, yang ngomong, yang mengatakan, yang menyatakan, ya, itu berasal dari siapa? Itu maksudnya. Ya, karena itu judul firman Tuhan kata siapa. Nah, dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 mulai sampai ayat 17, kalau kita lihat di sini ada tiga kata, ya, maksudnya tiga kata yang berasal dari disebutkan oknum orang yang berbeda. Yang pertama itu dikatakan pada ayat yang ke-13 kata orang. Kata orang di sini maksudnya orang lain yang ada di sekitar para murid Tuhan Yesus. Karena memang waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul bersama Tuhan Yesus. Kata orang siapa aku ini? Kata orang lain selain para murid. Lalu kemudian di ayat yang ke-15 Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya sekarang, tetapi apa katamu? Katamu di sini maksudnya kata para murid sendiri. Kalau tadi yang pertama kata orang lain yang bukan murid, yang ada di luar perkumpulan, sekarang kata para murid yang sedang ada berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus. Siapakah aku ini? Dan yang ketiga, yang terakhir, di ayat yang ke-17 dikatakan bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Dengan kata lain, kata Tuhan atau kata Allah. Oke. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh dari perikop ini, secara umum ada tiga jenis oknum yang berkata, yang menyampaikan perkataan, menyampaikan pernyataan untuk menyampaikan sesuatu. Ya, di dunia ini secara umum ada tiga jenis oknum yang berkata untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Yang pertama itu adalah Tuhan. Saya sebut saja kata Tuhan atau kata Allah. Perkataan, pernyataan yang berasal dari Tuhan, dari Allah. Perkataan yang berasal dari Tuhan itu boleh saya katakan benar-benar benar. Ya, benar-benar benar. Artinya selalu benar. Benar-benar benar. Selalu benar. Kebenaran yang bersifat absolut, mutlak, tidak pernah salah. Karena itu dikatakan selalu benar atau benar-benar benar. Di kitab Yesaya pasal 45, mari kita lihat sebentar ya, untuk menegaskan, meneguhkan bahwa perkataan yang berasal dari Tuhan itu benar-benar benar, sungguh benar. Yesaya 45 ayat 19. Yesaya 45 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tidak pernah aku, Tuhan, berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Maksudnya dengan sembunyi ini karena mungkin takut ketahuan salah, ya, sehingga ngomongnya tidak berani dengan terus terang, dengan jelas di depan umum, karena mungkin takut salah atau memang mau menyampaikan sesuatu yang salah, jadi nyampaikannya sembunyi-sembunyi. Tuhan bilang tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Jadi artinya Tuhan bilang tidak pernah itu
bangsa pilihan, umat pilihan Israel disuruh cari Tuhan, sia-sia. Kalau cari Tuhan itu sesuatu yang sia-sia. Tidak pernah. Dengan kata lain, kalau cari Tuhan itu pasti sesuatu yang luar biasa. Lanjut. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Penekanan pada ayat ini, kalimat yang terakhir dikatakan, aku Tuhan selalu berkata benar. Kata selalu itu berarti tidak pernah, tidak benar, selalu benar. Karena itu saya bilang benar-benar benar. Ya, jadi jangan bingung ya, Pak Gembala kok nyebutnya benarnya 3 kali. Maksudnya benar-benar itu sungguh gitu saudara ya. Benar-benar benar, sungguh benar. Karena perkataan Tuhan dikatakan selalu benar. Ini yang perlu kita tahu. Setiap apa yang Tuhan katakan, setiap perkataan, pernyataan yang berasal dari Tuhan itu selalu benar. Kebenarannya absolut, mutlak, tidak pernah salah. Yang kedua sekali, kalau yang pertama adalah kata yang berasal dari Tuhan, Tuhan yang mengucapkan, Tuhan yang menyatakan. Yang kedua adalah kata iblis, perkataan, pernyataan yang berasal dari iblis. Nah, perkataan iblis itu benar-benar tidak benar. Sekali lagi, benar-benar tidak benar. Dengan kata lain, selalu tidak benar, sungguh tidak benar. Karena itu saya katakan benar-benar tidak benar. Ya, sungguh-sungguh tidak benar, selalu tidak benar. Yohanes 8 ayat 44. Ini pasti sebagian Bapak Ibu Saudara umat Tuhan hafal ayat ini ya. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dikatakan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia, dalam iblis, tidak ada kebenaran. Dalam iblis tidak ada kebenaran. Kalau ngomong pun omongannya, ucapannya selalu tidak benar. Itu iblis. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang kedua, kata yang berasal dari iblis. Ini berlawanan dengan kata yang berasal dari Tuhan. Kalau kata yang berasal dari Tuhan itu benar-benar benar, artinya sungguh benar, selalu benar. Tapi kalau yang kedua, perkataan, pernyataan yang berasal dari iblis, benar-benar tidak benar, sungguh tidak benar, selalu tidak benar. Alkitab menegaskan di dalam diri iblis tidak ada kebenaran. Sekali lagi, di dalam diri iblis tidak ada kebenaran. Itulah sebabnya mengapa, kalau Bapak Ibu perhatikan, mulai dari awal sesudah diciptakannya langit, bumi dan dunia ini, iblis ya memakai ular, mengucapkan perkataan yang tidak benar untuk menipu Hawa dan Adam, dan mereka berhasil ditipu karena mereka tidak memperhatikan apa yang Tuhan katakan, apa yang Allah katakan. Mereka tidak memberi perhatian dengan sungguh, sehingga ketika mendengar apa yang dikatakan oleh iblis, tergelitik hatinya, tergoda. Ya, memang iblis itu mengatakan, menyampaikan sesuatu untuk menggoda, ngerayu, ya, untuk menipu, bahkan untuk mengintimidasi manusia. Ya, jadi iblis kalau menyampaikan sesuatu itu selalu karena memang tidak benar ya. Di dalam diri iblis selalu tidak ada kebenaran. Maka kalau ngomong sesuatu itu tujuannya goda, bujuk, ngerayu gitu. Ya. Menipu, mengelabui, bahkan mengintimidasi, mendakwa. Itu perkataan iblis. Ini harus kita camkan ya.
Kata yang dari Tuhan selalu benar, benar-benar benar. Tapi kata yang dari iblis benar-benar tidak benar. Artinya sungguh tidak benar, selalu tidak benar. Yang ketiga, yang pertama perkataan yang berasal dari Tuhan, yang kedua perkataan yang berasal dari iblis, yang ketiga adalah perkataan yang berasal dari manusia. Bapak Ibu Saudara dan saya termasuk di dalamnya, karena kita manusia ya. Kita bukan Allah, kita juga bukan iblis. Kita manusia. Nah, perkataan manusia itu tidak benar-benar benar. Sekali lagi, tidak benar-benar benar. Artinya tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Karena itu saya katakan tidak benar-benar benar. Ya, jadi beda ya. Kalau perkataan Tuhan benar-benar benar. Perkataan iblis benar-benar tidak benar. Tapi kalau perkataan manusia itu tidak benar-benar benar. Artinya tidak selalu benar. Ya. Mengapa? Karena manusia yang terbatas menyampaikan, mengucapkan ya sesuatu dari pengetahuan atau pengalaman yang dimilikinya. Apa yang didapat pengetahuannya, apa yang dialami pengalamannya, membuat dia akhirnya menyampaikan sesuatu. Ya. Karena itu penting untuk mengkritisi, menyeleksi, menyaring apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikir. Wah, sekarang ini berita begitu cepat disampaikan dengan adanya sosial media. Kadang-kadang saya bingung ya. Saya memang tidak pakai WA, tapi kadang-kadang saya lihat WA-nya Bu Rohani gitu ya. Kalau ada yang menyampaikan sesuatu, ya saya lihat mungkin ada berita atau apa yang disampaikan gitu ya. Baru berita itu disampaikan. Lalu beberapa baris kalimat ada orang lain mengatakan itu hoax katanya. Loh, saya bingung. Tadi baru disampaikan, ada linknya, ada alamat linknya ini. Ke bawah ada yang lain menyangga berkata itu hoax. Loh, saya bingung. Wah, berarti sekarang ini kalau menyampaikan berita, orang gampang sekali menyampaikan, menyebarkan berita melalui sosial media itu gampang sekali. Ya, kalau dulu mesti ngomong, ya dulu mesti bersuara, sekarang tidak pakai ngomong, tinggal sekali kirim, yang terima bukan satu orang, lebih dari satu. Ya, mungkin 5 orang, 10 orang, bahkan 100 orang. Karena apa? Dengan mudah bisa diteruskan ya di forward kepada siapapun yang ada di kontak kita. Ya. Nah, penyebaran berita begitu cepat. Justru ini yang membuat kita umat Tuhan di akhir zaman, di tengah perkembangan teknologi sosial media yang begitu luar biasa, kita harus mengkritisi, menyeleksi, menyaring setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita lihat, bahkan setiap apa yang kita pikir dan kita rasa. Semua itu harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Karena Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Sekali lagi, firman Tuhan adalah kebenaran. Kata-kata Tuhan selalu benar, maka firman atau perkataan Tuhan itu menjadi sebuah kebenaran yang tinggi nilainya, bahkan sangat tinggi, tertinggi. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa ditawar, kebenaran yang absolut. Setiap apa yang Bapak Ibu Saudara saya lihat, dengar, pikir, rasa harus dikritisi, diseleksi, disaring, dan dicocokkan dengan firman Tuhan sebagai kebenaran yang sejati, dengan perkataan yang berasal dari Tuhan sebagai kebenaran yang absolut. Ya, oke. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu, ya,
bahwa ternyata secara umum ada 3 jenis atau 3 macam perkataan yang berasal dari siapa. Yang pertama yang berasal dari Allah, yang kedua yang berasal dari iblis, yang ketiga yang berasal dari manusia. Dan ingat, setiap perkataan manusia itu belum tentu benar. Ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk pada perikop tadi, saudara. Ya. Di perikop yang tadi Bapak Ibu Saudara baca bersama saya, ya, ketika Tuhan kumpul bersama dengan para murid, Tuhan bertanya, menurut kata orang, siapa aku ini? Karena memang Tuhan belum menyatakan dirinya, menjelaskan dirinya secara jelas di hadapan para murid. Karena itu dia tanya dulu kepada para murid, kata orang di luar sana, aku ini siapa? Setelah para murid menjawab, oh ada yang ngomong Elia, ada yang ngomong Yohanes Pembaptis, ada yang ngomong Yeremia, ada yang ngomong para nabi yang lain. Intinya ya, mereka cuma mengetahui, menyebut berdasar dari apa yang mereka tahu gitu ya. Dan ternyata kata-kata orang yang di luar itu ternyata salah. Ya benar tadi kita bilang ya, karena kata-kata manusia tidak selalu benar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya dengar kata-kata manusia sekarang, kita mesti mengkritisi, kita mesti menyaring, kita mesti punya filter. Apakah perkataan yang disampaikan itu benar atau tidak? Karena perkataan manusia belum tentu benar. Tapi kalau perkataan iblis selalu tidak benar. Jadi kalau perkataan iblis itu langsung ditolak, ya, langsung ditolak. Tapi kalau perkataan Tuhan harus selalu langsung diterima. Tapi kalau perkataan manusia dikritisi, difilter, disaring, diseleksi. Ini benar atau enggak ya? Tunggu dulu, jangan langsung diterima. Wah Pak, yang ngomong ini tapi si A, orang yang hebat. Yang ngomong ini si B, orang yang pandai. Yang ngomong ini si C, orang yang punya kedudukan tinggi. Tunggu dulu. Siapapun yang ngomong tetap harus dikritisi, tetap harus diseleksi, tetap harus difilter dan dicocokkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut. Nah sekarang kita lihat, setelah para orang di luar ngomongnya salah, kata-kata pernyataan yang disampaikan tentang Tuhan Yesus salah, lalu Tuhan tanya sekarang kepada para murid, kalau menurut kamu, aku ini siapa? Tuhan masih belum ngomong ya. Kalau orang di luar itu salah, Tuhan belum ngomong. Tuhan mau tahu dari para murid sendiri. Sebelum Tuhan memberikan statement bahwa kata-kata orang di luar itu salah, Tuhan mau tahu yang di hati pikiran para murid tentang Tuhan Yesus siapa itu apa. Karena itu Tuhan tidak menyanggah, tidak langsung ngomong, oh orang luar itu salah. Tidak, padahal salah. Tapi Tuhan tidak langsung ngomong. Tuhan ingin tahu yang ada di hati pikiran para murid tentang pribadi Tuhan Yesus itu siapa. Petrus sebagai seorang yang memang suka cepat sekali ya menjawab. Tapi kali ini jawaban Petrus luar biasa, so. Ya, Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ya, statement, pernyataan, perkataan yang sungguh mengejutkan. Karena langsung dipuji oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu baca tadi, Tuhan langsung memuji perkataan yang disampaikan oleh Petrus. Tetapi bukan manusia yang menyatakan itu, Petrus. Engkau tahu bahwa aku Mesias itu bukan manusia yang menyatakan, tapi karena Allah yang berkata kepadamu, Allah yang menyatakan kepadamu, sehingga engkau bisa menyampaikan sesuatu yang sangat benar. Kalau Petrus mendengar apa yang dikatakan Allah, maka perkataan Petrus menjadi sangat benar dan dipuji oleh Tuhan Yesus.
Tetapi Petrus yang sama, ketika mendengar apa yang dipikir hasil tipuan, godaan dari iblis, maka kata-katanya bisa salah. Kalau Bapak Ibu baca nanti pada pasal yang sama ya, tetap Matius pasal 16 di ayat yang ke-22. Matius 16 ayat 21 dulu saya baca. Matius 16 ayat 21 mulai. Judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus dan syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi, sudah perhatikan, Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Katanya, kata Petrus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maksudnya, kan Tuhan bilang, anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, itu harus mengalami penderitaan sampai puncak penderitaan itu, yaitu di kayu salib. Mati di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itu statement Tuhan Yesus begitu. Tapi perkataan Petrus ngomong sama Tuhan Yesus, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Maksudnya, biarlah hal itu tidak terjadi. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Sudah perhatikan ayat 23, apa jawaban Tuhan Yesus atas statement, pernyataan, perkataan yang berasal dari Petrus. Enyahlah iblis. Berarti perkataan Petrus berasal dari siapa Bapak Ibu Saudara? Iblis. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Orang yang baru dipuji, perkataannya luar biasa. Berbahagialah engkau, hai Simon bin Yunus, sebab Allah yang menyatakan itu kepadamu. Engkau mendengar pernyataan perkataan Allah luar biasa, sehingga bisa berkata engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi di perikop berikutnya, Petrus yang sama ditegur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis. Aduh, ngeri Saudara. Saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara saya jadi Petrus, kaget, maaf, mungkin bisa semaut Saudara ya, pingsan. Loh, baru dibilang berbahagialah engkau, sekarang Tuhan ngomong enyahlah engkau iblis. Cilaka Saudara ya, dianggap ya sebagai orang yang menyampaikan kata-kata yang tidak benar karena berasal dari iblis. Tadi ingat perkataan iblis selalu tidak benar. Enyahlah engkau iblis. Jadi ternyata kata-kata manusia belum tentu benar. Sudah bayangkan Petrus, murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang baru saja perkataannya begitu indah karena perkataan yang diucapkan berasal dari kata Tuhan. Sekarang sudah menjadi seseorang yang perkataan yang diucapkannya itu berasal dari iblis untuk menghalangi rencana Allah, yaitu Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Oke. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa ternyata perkataan manusia belum tentu benar. Jangan menilai dari kedudukan, tingkat kecerdasan, ataupun hal-hal yang lain yang ada pada manusia. Apapun atributnya, perkataan seorang manusia belum tentu benar. Ya, sekali lagi, saya bukan bilang selalu salah, ya, enggak. Tapi saya cuma bilang belum tentu benar. Jadi kalau saudara sekarang dengar, saudara sekarang lihat di chat saudara, berita atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang tentang sesuatu, sudah harus mengkritisi, sudah harus menyaring, menyeleksi apakah kata-kata ini benar. Dan tentu ukurannya
dicocokkan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, maka bisa dipastikan itu pasti sesuatu yang salah. Oke, nah sekarang kita lanjut. Tuhan bertanya kepada para murid-muridnya tentang pendapat pribadi mereka perihal tentang dirinya. Kata ditanya, menurut kamu, aku ini siapa? Tuhan bertanya kepada murid-muridnya tentang pendapat pribadi mereka. Tujuannya adalah untuk supaya mendapatkan pengakuan, confession, pengakuan, dan kesaksian, testimoni. Pengakuan, confession, dan kesaksian, testimoni. Ya, bicara tentang testimoni, wah sekarang paling banyak ya dicari testimoni. Ya, orang paling senang dengar testimoni. Ya, kalau ada sesuatu terus kemudian didukung dengan testimoni dari seseorang, wah itu menjadi sesuatu yang menguatkan gitu ya. Loh, ada yang sudah mengalami lalu memberi kesaksian, testimoni ya. Nah, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, kalau menurut kamu siapa aku? Tuhan ingin pendapat pribadi mereka supaya mereka boleh membuat confession, pengakuan. Mereka boleh membuat kesaksian, testimoni yang tentunya bisa didengar oleh para murid yang lain dan juga Tuhan ya. Tapi Tuhan sebenarnya tidak perlu dengar. Tuhan sudah tahu apa yang ada di hati para murid, itu sudah tahu. Belum diucap Tuhan Yesus sudah tahu, karena Dia Allah yang Maha tahu. Tapi Tuhan ingin supaya murid-muridnya itu ada yang ngaku, ada yang ngomong sehingga bisa didengar. Mengapa Tuhan tanya pendapat pribadi mereka? Yang pertama, tujuannya. Kalau pengakuan yang dibuat itu salah, maka oleh Tuhan akan diperbaiki, akan diubah, akan dibaharui. Seperti tadi perkataan Petrus, Tuhan langsung bilang, "Enyala engkau iblis." Diubah, salah, ngomongnya salah, diubah oleh Tuhan, diperbaiki. Jadi karena itu Tuhan tanya secara pribadi kepada para muridnya, kalau menurut kamu, aku ini siapa? Mengapa Tuhan tanya secara pribadi? Tidak pakai lagi kata orang siapa aku, tidak. Tapi menurut kamu, kata kamu, aku ini siapa? Tuhan ingin ketika mereka membuat pengakuan, membuat kesaksian, Tuhan ingin tahu apa yang diakui, apa yang disaksikan. Kalau salah, tidak tepat, keliru, diubah. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan supaya kita mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Itu kalimat tengah-tengah dari 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan supaya kita mengenal yang benar. Jadi kalau salah kata-katanya sama Tuhan hendak dibetulkan, hendak diperbaiki, hendak diluruskan supaya boleh mengenal yang benar, ada di dalam yang benar. Yang kedua, ketika mereka membuat pengakuan, kesaksian tentang siapa Tuhan Yesus, yang kedua, kalau memang sudah berada dalam kebenaran, Tuhan ingin supaya bertumbuh lebih lagi, bertumbuh lebih lagi. Ya. Dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 10, saya sebutkan aja ya, karena waktu yang sudah berjalan. Terus Kolose 1 ayat 10 dikatakan kalimat terakhir, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau yang pertama dikatakan kalau salah sama Tuhan akan diubah, diperbaiki. Tapi yang kedua, kalau memang sudah benar, Tuhan ingin supaya sekarang bertumbuh. Ya, bertumbuh lebih lagi, bertumbuh lebih mengenal Tuhan, lebih indah dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mengapa Tuhan bertanya tentang siapakah aku ini? Supaya para murid membuat pengakuan, kesaksian pribadi mereka tentang Tuhan Yesus. Yang ketiga, supaya mereka memegang teguh prinsip kebenaran yang sudah dimiliki oleh mereka. Memegang teguh prinsip kebenaran yang sudah dimiliki oleh para murid. 2 Timotius 3 ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang
pada kebenaran. Sekali lagi, tetap berpegang pada kebenaran. Tuhan mau supaya kita para umat Tuhan, murid Tuhan, pengikut Tuhan, tetap berpegang pada kebenaran. Jadi kadang Tuhan tanya, seperti Tuhan tanya kepada para muridnya, kita umat Tuhan juga kadang bisa salah. Siapapun mereka, karena tadi dikatakan kata-kata manusia tidak selalu benar, berarti bisa salah. Petrus saja juga bisa salah. Tapi kadang-kadang Tuhan ingin dengar pengakuan kita, kesaksian yang kita ucapkan ini apa. Kalau salah, Tuhan mau perbaiki, Tuhan mau ubah. Kalau sudah benar, Tuhan ingin supaya kita bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, di dalam mengenal Tuhan. Nah, yang terakhir, kalau memang sudah sangat benar, Tuhan ingin sekarang dipegang teguh, menjadi satu prinsip yang tidak tergoyahkan. Seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 14, dengan teguh, dengan tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak kata-kata pendapat yang disampaikan oleh orang-orang di luar tentang keadaan hari ini, yang tidak sedikit membuat banyak orang jadi goyah imannya, keyakinannya jadi goyah. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan, kebenaran yang sudah kita terima, kebenaran yang sudah kita miliki, pegang teguh itu. Kalau itu sudah menjadi sesuatu yang benar karena sesuai firman Tuhan, pegang teguh, jangan mau digoyahkan dengan hal-hal yang tidak benar, meskipun siapapun yang mengatakannya. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tolak. Karena kita umat Tuhan harus bisa mengkritisi, menyeleksi, memfilter kata-kata yang belum tentu benar. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini sungguh boleh mengajak, mengingatkan dan menasihati Bapak Ibu Saudara saya ya. Karena sekarang dengar kata-kata itu ya, sekarang bukan dengar saudara, sekarang lihat kata-kata itu gampang. Setiap hari Bapak Ibu Saudara menerima informasi begitu banyak melalui media sosial. Tuhan ingatkan ya, kalau kata-kata Tuhan harus selalu didengar, karena kata-kata Tuhan itu selalu benar. Tapi kalau kata-kata setan harus selalu ditolak, karena kata-kata setan selalu tidak benar. Kalau kata-kata manusia, tunggu dulu, dikritisi, diseleksi, difilter, dicocokkan dengan firman Tuhan. Karena kata-kata manusia belum tentu benar. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengingatkan setiap kami bahwa kami harus bisa menjadi umat Tuhan yang bijaksana. Kami mampu untuk mengkritisi, menyeleksi, menyaring kata-kata yang diucapkan oleh manusia, orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kata-kata manusia belum tentu benar. Kata-kata Petrus saja bisa salah. Karena itu Tuhan, beri kami hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian, untuk kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman, akan perkataan Tuhan, hingga setiap perkataan manusia yang kami dengar, yang kami lihat di media sosial, kami cocokkan dengan firman Tuhan. Kami tidak tertipu, tergoda, terbujuk oleh iblis yang memakai golongan atau orang tertentu. Tapi kami mau tetap ada di dalam jalan, di dalam kehendak, di dalam rencana Tuhan. Karena kata-kata Tuhan yang selalu kami dengar, yang selalu kami terima, yang selalu kami pegang, yang selalu kami percaya. Hamba terbatas untuk menjelaskan. Roh Kudus yang akan berkata lebih lanjut, mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, yang kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang hari-hari ini keadaan bukan cuma di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia ya. Ada beberapa tempat negara yang di lockdown ya. Tapi kita umat Tuhan tetap mempercayai akan kasih setia, akan perlindungan pemeliharaan Tuhan. Tetapi ingat, kita juga nggak boleh konyol, kita juga nggak boleh sembarangan, kita juga nggak boleh sembrono. Jadi karena itu patuhi aturan-aturan yang diberikan, tapi jangan membuat kita menjadi umat Tuhan yang takut. Ya, karena orang yang hidup dalam ketakutan itu tidak mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Jangan, tapi patuhi aturan-aturan yang diberikan, tapi tetap punya hati yang sungguh percaya, sungguh mengasihi Tuhan, dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Katakan Engkau Tuhan ini, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai karena inilah kenyataan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami mau akui, kami mau saksikan, kami mau katakan bahwa Engkaulah sungguh Tuhan Allah, perlindungan, penyelamat kami, juru selamat kami satu-satunya yang kami percaya. Inilah pengakuan, inilah testimoni kami Tuhan. Karena itu kami yakin, kalau hati kami sungguh percaya, mulut kami sungguh mengaku, maka kami akan diselamatkan, kami akan dibenarkan, kami akan melihat dan mengalami hal-hal yang ajaib yang Tuhan sediakan buat kami. Pagi ini kami yakin setiap kami yang hadir sudah menerima berkat dari Tuhan. Tambahkan kapasitas kami untuk kami boleh siap menerima berkat yang lebih lagi yang Tuhan siapkan buat kami yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Akan mungkin masalah pergumulan yang sedang mereka hadapi ialah tidak membuat iman mereka goyah, tapi mereka boleh tetap teguh di dalam iman, percaya, berpegang terus kepada kebenaran. Karena Tuhan Allah yang kami sembah, Immanuel beserta kami, itu selalu menyatakan pertolongan tepat pada waktunya, memberikan jalan keluar. Itulah janji-Mu ya Tuhan, dan kami pegang, kami percaya akan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat atas setiap mereka ya Tuhan. Kami sadar sungguh besar dan berat tugas tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin-pemimpin bangsa, karena mereka adalah wakil Tuhan. Karena Tuhan adalah Engkau yang menguasai, mencengkeram
hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan, bahkan hikmat Tuhan Kau karuniakan kepada setiap mereka. Ya, dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah, dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, itu boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, akan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam iman rohani, kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati dalam setiap apa yang dikerjakan umat-Mu, sungguh tetap ada di dalam anugerah dan berkat-Mu, sehingga apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dipermuliakan, karena Engkaulah sumber keberhasilan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bisa satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hantar kami sampai kami boleh tiba di tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Saudara sekalian. Sampai berjumpa.